Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita masih boleh bersama di hari kedua tahun 2022. Betapa kita sangat bersyukur karena kita masih boleh dimungkinkan lagi menikmati tahun kehidupan di 2022 hari ini. Karena itu terpujilah Tuhan yang memungkinkan kita menikmati kehidupan di hari ini. Oleh sebab itu, dalam perjalanan perjuangan kehidupan kita ke depan, kita butuh firman untuk terus menjadi petunjuk, penuntun di perjalanan kehidupan kita ke depan. Oleh sebab itu, marilah kita membaca firman Tuhan di hari ini, khususnya di edisi khusus hari di tahun baru kedua 2 Januari 2022, bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, pemilik tahun-tahun kehidupan kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh menikmati hari kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022, di hari yang kedua. Kami percaya Engkau sajalah yang memungkinkan kami menikmati tahun kehidupan ini. Menjalani hari-hari hidup kami ke depan, kami tetap butuh firman-Mu. Karena itu di saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar kami menerima firman-Mu, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah, kami bersedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian Alkitab yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Firman ini demikian berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian saudara-saudara bacaan kita di hari ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Ia memungkinkan kita menikmati tahun kehidupan di tahun yang baru, hari kedua hari ini. Kita boleh melewati berbagai realitas hidup yang ada. Apakah itu menyakitkan kita, mendukacitakan kita, membuat kita bersedih, membuat kita gagal, atau membuat kita bergumul dengan berbagai persoalan-persoalan dalam rumah tangga, dalam persekutuan berjemaat, pergumulan dalam pekerjaan kita, ataupun pergumulan kita masing-masing. Kita telah melewati semua bentuk tantangan dan pergumulan hidup itu. Kita selamat di hari ini. Semua karena Tuhan yang memungkinkannya. Semua karena Tuhan yang memberi kita kesempatan dan menolong kita melewati berbagai realitas hidup yang telah kita jalani. Tetapi saudara-saudara, tahun 2021 yang telah kita lewati tidak hanya pergumulan yang kita hadapi, tidak hanya kegagalan, tidak hanya duka, tapi Tuhan menyediakan kita berbagai sukacita, keberuntungan, kesuksesan, kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Itu Dia beri kepada kita sepanjang kita melewati tahun 2021 yang sudah kita jalani. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan-Nya yang terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, khususnya Efesus pasal 4 ayat 17-32, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus. Di balik nasihat yang diberikan, dia memberi penegasan kepada jemaat di Efesus, agar supaya selaku jemaat yang telah mengalami kemurahan Tuhan, mengalami penyelamatan dari Tuhan dalam hidup mereka, mereka diminta untuk meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Mereka diminta untuk menjauhi kehidupan yang jauh dari persekutuan dengan Allah, kehidupan yang cemar, kehidupan yang penuh dengan kemarahan, kehidupan yang penuh dengan dendam, kehidupan yang suka mencuri, mengucapkan kata-kata kotor, mendukakan Roh Kudus Allah. Di dalamnya juga menjauhkan pertikaian, fitnah, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Paulus menghendaki agar jemaat di Efesus menjadi umat yang hidupnya diperbaharui. Hidup yang diperbaharui antara lain setia dan taat pada persekutuan dengan Tuhan, menjauhi pertikaian, menjauhi fitnah, kata-kata kotor, kecemaran, kemarahan, dan dendam, menjauhi hidup
berlaku ramah terhadap orang lain, hidup penuh kasih mesra, hidup saling mengampuni. Pokoknya hidup yang diperbaharui adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat Efesus harus berubah, harus meninggalkan praktek kehidupan mereka yang lama. Karena apa? Karena jemaat Efesus telah mendengar tentang Yesus dan telah menerima pengajaran di dalam Dia. Oleh karena itu mereka diminta untuk benar-benar berubah dan bertobat dari praktek kehidupan mereka yang lama dan berusaha mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun yang lama 2021 telah kita tinggalkan. Di tahun yang lama itu bukan tidak mungkin kita pernah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh jemaat Efesus. Jauh dari persekutuan dengan Allah, menyimpan amarah, sering bertikai, memfitnah, mengeluarkan kata-kata kotor, dan banyak hal lagi yang telah kita lakukan yang keliru di hadapan Allah. Di tahun yang baru kita lewati, Allah di dalam Yesus Kristus menghendaki agar kita meninggalkan praktek-praktek kehidupan yang lama itu seiring dengan tahun yang lama 2021 yang telah kita tinggalkan. Allah mau agar kita berubah, agar kita bertobat menjadi manusia yang baru seiring dengan tahun yang baru yang telah kita jalani 2 hari ini. Ingat juga kata firman, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yakin dan percayalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber hidup baru akan memampukan kita menjadi umat dan hamba-hambanya yang setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan dan sesama. Menjauhkan fitnah dan kata-kata kotor. Selalu berkata benar dan jujur. Dengan demikian, hidup kita di tahun 2022 akan berarti dan bermakna. Juga nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan dari praktek kehidupan kita. Tuhan menolong kita sekalian. Immanuel, Allah beserta dengan kita dalam menjalani hari-hari hidup di tahun 2022. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang kami puja, puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Kami boleh menikmati tahun rahmat-Mu, tahun 2022, di hari yang kedua hari ini. Kami percaya hanya karena Engkau Tuhan, kami boleh menikmati hari kehidupan ini. Kami percaya pula bahwa kami boleh melewati berbagai hal dalam hidup di tahun 2021, hanya karena Tuhan yang menolong, membimbing dan menyertai kami. Begitu banyak hal yang telah kami hadapi, suka, duka, sedih, gembira, tangis dan air mata, keberuntungan dan kegagalan, sehat dan sakit, telah kami lewati di tahun 2021. Kami selamat tiba di 2022, semua karena Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami pun berharap ke depan Tuhan, menjalani hari-hari tahun rahmat-Mu ini. Tolonglah kami Bapa, Engkau kiranya tidak akan meninggalkan kami.
Engkau akan membimbing, menyertai kami sepanjang hidup kami, apapun yang akan kami hadapi ke depan. Apakah kami akan berhasil, ataukah kami akan gagal? Apakah kami sehat ataupun kami sakit? Apakah kami akan menikmati kehidupan dalam damai sejahtera, atau berbagai hal yang membuat kami kehilangan damai sejahtera? Tolonglah kami Bapa. Biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, penolong, pemelihara, dan juru selamat kami. Firman-Mu mengajarkan kami agar supaya kami berubah dari cara hidup kami yang berdosa, yang keliru, yang jahat di mata-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu mengajarkan kami untuk meninggalkan segala hal yang mendukakan hati-Mu Tuhan dan sesama kami. Buatlah kami berubah dan bertobat, menikmati kehidupan baru seiring dengan tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berkarya, berjuang dan berjalan bersama-Mu selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Menghadapi pandemi COVID-19 sekarang, kami terus percaya dan berharap pada-Mu. Sekali kelak Engkau akan memulihkan keadaan ini menjadi pulih dan sembuh keadaan dunia ini. Ya Bapa, kepada-Mu kami letakkan hidup kami, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang bersaksi, bersekutu dan melayani-Mu. Biarlah ada dalam kesetiaan sepanjang hayat masih dikandung badan. Inilah kami ya Tuhan Allah, yang berdoa, yang bersyukur, yang berserah kepada-Mu di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, sumber kehidupan bagi kami, pemilik segala-galanya dalam hidup ini. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sekalian dan membuat kita tetap menjadi manusia yang baru, menjalani hari-hari hidup di tahun yang baru, tahun 2022. Selamat tahun baru saudara-saudara, Tuhan memberkati kita dan menolong kita sekalian. Shalom.